Apa jadinya jika tulang punggung keluarga kehilangan penglihatannya? Dan sang istri, yang hanya seorang pemulung, harus menanggung semuanya seorang diri. Di tengah derasnya hujan cobaan, akankah masih ada mentari harapan? Kisah yang dibalut narasi dramatis ini akan membuka mata kita, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh, tapi pada hati yang tak pernah menyerah. Simak sampai akhir, karena ceritanya bisa membuatmu menangis, merenung, dan lebih bersyukur atas hidupmu hari ini. Untuk sahabat Muslim, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa tahu, dari satu sholawatmu, Allah turunkan keberkahan di hari ini. Dan untuk kamu yang menekan tombol subscribe sekarang juga, semoga Allah lancarkan rezekimu, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk like dan aktifkan loncengnya, karena akan ada banyak kisah yang menggugah hati dan penuh hikmah setelah ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup Bu Marni bersama suaminya Pak Rahmat dan dua anak mereka. Pak Rahmat adalah pria pekerja keras yang selalu menjadi sandaran keluarga. Suatu hari, nasib buruk datang tanpa diduga. Saat pulang dari bekerja, kecelakaan mengerikan menimpa Pak Rahmat. Tubuhnya terluka parah dan yang paling menyedihkan, ia kehilangan penglihatannya secara permanen. Keluarga kecil ini seketika terjatuh ke dalam keputusasaan. Keadaan yang dulu sederhana berubah menjadi beban berat. Bu Marni yang selama ini hanya mengurus rumah kini, harus mencari cara agar mereka tetap bertahan hidup. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap suaminya yang kini buta, sedangkan anak-anak mereka masih terlalu kecil untuk mengerti. Waktu terus berjalan, sementara kebutuhan hidup semakin menumpuk. Rumah kecil mereka yang dulu penuh tawa kini dipenuhi keheningan dan kekhawatiran. Bu Marni merasa tanggung jawab yang dulu ringan kini menjadi beban besar yang harus ia pikul seorang diri. Namun di tengah kepedihan itu, Bu Marni menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengais rejeki dari jalanan. Dengan sebuah gerobak usang, ia mulai memulung sampah di sekitar desa dan kota kecil di dekatnya. Setiap hari, ia berkeliling, mengambil barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Meski lelah dan sering dihina, Bu Marni tidak pernah berhenti. Ia tahu, ada suami yang menunggu di rumah, ada anak-anak yang butuh makan. Keikhlasan dan ketegaran menjadi bahan bakarnya untuk tetap berjalan. Di sisi lain, kabar tentang perjuangan Bu Marni sampai ke telinga Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang dikenal peduli pada rakyat kecil. Ia menyimak cerita itu dengan hati yang tergerak. Baginya, kisah Bu Marni bukan sekadar soal seorang ibu yang memulung, tapi tentang jiwa besar yang harus diperjuangkan dan dibantu. Kang Deddy mulai merancang program bantuan khusus untuk mereka yang mengalami kesulitan serupa. Ia yakin dengan perhatian dan dukungan nyata, masyarakat yang tertatih bisa bangkit dan menemukan harapan baru. Sementara itu, Bu Marni terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Meski dunia seakan runtuh, ia tetap berdiri tegak dengan satu gerobak yang menjadi sumber kehidupan keluarganya. Pagi masih dingin ketika Bu Marni sudah bangun lebih awal. Rumah kecilnya yang sederhana tampak sepi. Suaminya, Pak Rahmat, terbaring di kamar, matanya yang dulu cerah kini kosong tanpa cahaya. Meski kehilangan penglihatan, Pak Rahmat masih mencoba tersenyum, menyembunyikan kesedihan dalam dadanya yang paling dalam. Bu Marni menyiapkan sarapan seadanya untuk keluarga mereka. Meski sederhana, setiap suapan menjadi doa agar hari itu mereka tetap diberi kekuatan. Setelah itu, ia segera keluar rumah dengan gerobak usang yang telah menemaninya selama berbulan-bulan. Gerobak itu mungkin tampak remeh bagi sebagian orang, tapi bagi Bu Marni, ia adalah nyawa. Gerobak yang dipenuhi tumpukan kardus, botol plastik, dan barang bekas lainnya menjadi harapan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Ia berjalan melewati jalanan desa, pasar tradisional, hingga ke pinggiran kota yang ramai. Setiap sudut menjadi tempat ia mencari barang yang masih bisa bernilai. Tak jarang ia harus berhadapan dengan ejekan dan tatapan sinis dari orang-orang yang tak mengerti perjuangannya. Namun Bu Marni tetap tegar. Setiap kali rasa lelah menghampiri, bayangan suami dan anak-anaknya menjadi penyemangat. Ia tahu betul bahwa kerja keras ini adalah satu-satunya cara agar mereka tidak kelaparan. Di tengah rutinitas yang melelahkan, Bu Marni bertemu dengan beberapa tetangga dan warga sekitar yang mengenal keadaan keluarganya. Mereka memberikan sedikit bantuan, entah berupa makanan atau semangat agar ia tidak menyerah.
Namun bantuan itu belum cukup untuk mengubah keadaan. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur, mulai turun tangan. Mendengar laporan dari aparat desa dan petugas sosial, ia menyusun langkah konkret. Program bantuan dan pelatihan kerja akan segera digulirkan untuk mendukung keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan seperti Bu Marni dan Pak Rahmat. Kang Deddy juga mengunjungi desa tersebut secara langsung. Dengan penuh perhatian, ia bertemu dengan Bu Marni dan mendengarkan ceritanya secara langsung. Perhatian Kang Deddy membuat Bu Marni merasa dihargai dan sedikit terhibur. Ia mulai menaruh harapan baru bahwa hidupnya bisa berubah. Namun, perjuangan masih jauh dari selesai. Keterbatasan fisik suaminya membuat Bu Marni harus memikul beban ganda. Ia tidak hanya harus mencari makan, tapi juga menjadi pendamping dan pengasuh suaminya yang kini membutuhkan perhatian ekstra. Malam datang, dan Bu Marni kembali ke rumah dengan gerobak yang sudah kosong, namun hati penuh dengan tekad untuk esok hari yang lebih baik. Dalam keheningan malam, ia memanjatkan doa kepada Allah agar diberi kekuatan dan jalan keluar dari segala kesulitan. Sejak kecelakaan yang merenggut penglihatan Pak Rahmat, hidup keluarga kecil itu berubah total. Bu Marni yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Meski fisiknya lelah dan kadang rapuh, hatinya tetap kuat. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk suami yang kini tak bisa melihat dunia dan dua anak yang masih bergantung padanya. Setiap pagi, langkah Bu Marni menuju jalanan memulung tak pernah berubah. Ia bangun sebelum fajar menyingsing, bergegas menyiapkan gerobak tua yang sudah hampir reyot. Gerobak yang sederhana itu kini menjadi sumber penghasilan utama. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan kardus bekas, botol plastik, dan barang-barang rongsokan lainnya yang bisa dijual kembali. Perjalanannya tidak mudah. Jalanan kota yang ramai seringkali membuatnya harus ekstra waspada. Beberapa kali ia diusir oleh petugas kebersihan atau mendapat tatapan sinis dari warga yang tak mengerti perjuangannya. Namun Bu Marni tak pernah membiarkan hal itu melemahkan semangatnya. Dalam perjalanan pulang, Bu Marni sering menyempatkan diri untuk mengunjungi Pak Rahmat. Meski suaminya kini buta, Bu Marni selalu berusaha menumbuhkan semangat dan harapan di dalam hatinya. Ia berbicara lembut, menceritakan kejadian-kejadian kecil di luar rumah, agar Pak Rahmat merasa masih terhubung dengan dunia. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang dikenal peduli, tak berhenti mengamati situasi warga kecil di daerahnya. Mendengar kisah Bu Marni, hatinya tersentuh. Ia memutuskan untuk mengerahkan tim sosial dan kesehatan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga tersebut. Kang Deddy pun mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan dinas sosial untuk membahas program pemberdayaan warga yang mengalami kesulitan. Ia ingin memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Suatu hari, Kang Deddy datang langsung mengunjungi rumah Bu Marni dan Pak Rahmat. Dengan senyum hangat, ia menyapa dan berbincang. Perhatian tulus itu membuat Bu Marni merasa dihargai. Ia mulai melihat bahwa di balik penderitaan, masih ada harapan dan tangan-tangan yang siap membantu. Di tengah perjuangan yang melelahkan, Bu Marni juga mulai belajar keterampilan baru melalui pelatihan yang difasilitasi pemerintah. Ia berharap dengan keterampilan itu, ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain memulung. Meski tantangan datang silih berganti, Bu Marni terus berusaha. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang bangkit dan mengubah nasib. Dalam setiap doa malamnya, ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala ujian. Anak-anaknya yang masih kecil pun mulai mengerti perjuangan ibunya. Mereka sering membantu dengan mengumpulkan barang bekas di sekitar rumah. Bu Marni bangga melihat semangat kecil itu, seolah memberi energi baru untuk terus melangkah. Namun, di balik segala usaha dan harapan, masa depan mereka masih penuh ketidakpastian. Suatu malam, Bu Marni duduk termenung memandangi gerobak tuanya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan ragu. Apakah perjuangan ini akan membuahkan hasil? Atau akankah mereka terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Di saat yang paling sulit itu, Bu Marni teringat kembali pesan Kang Deddy, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan setiap usaha yang tulus pasti mendapat balasan dari Allah. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Demi suami dan anak-anaknya, ia akan terus berjuang, melawan dunia yang kadang terasa kejam dan tak adil. Hari demi hari berlalu, dan kisah Bu Marni mulai tersebar di kalangan masyarakat. Banyak yang terinspirasi oleh ketegaran dan keikhlasannya. Mereka pun mulai memberikan dukungan,
baik secara materi maupun semangat. Kang Dedi juga tidak berhenti mengawal. Program-program bantuan terus dijalankan dan dikembangkan. Pelatihan kerja, bantuan modal, hingga layanan kesehatan diberikan agar keluarga seperti Bu Marni punya kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Perlahan tapi pasti, ada secercah harapan yang mulai muncul. Bukan hanya untuk Bu Marni dan Pak Rahmat, tapi juga untuk banyak keluarga lain yang mengalami kesulitan serupa. Di ujung bab ini, Bu Marni masih berdiri dengan gerobak tuanya. Namun kini, langkahnya lebih mantap dan hatinya penuh dengan keyakinan bahwa kehidupan akan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Matahari pagi menyinari desa yang masih diselimuti embun tipis. Bu Marni memulai hari dengan penuh semangat meski tubuhnya sudah letih setelah menjalani rutinitas berat beberapa bulan terakhir. Gerobak tua miliknya sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Teman yang tak pernah lelah mendampinginya dalam perjalanan mencari sesuap nasi. Namun perjuangan Bu Marni tidak hanya soal memulung barang bekas. Ada beban berat yang tak terlihat oleh orang lain, beban batin yang menghimpit setiap saat. Pak Rahmat, suaminya, kini tidak hanya kehilangan penglihatan, tapi juga kehilangan kesempatan untuk membantu keluarga. Rasa bersalah dan keputusasaan sesekali terpancar dari wajahnya yang dulu penuh semangat. Di dalam rumah kecil mereka, suasana penuh haru dan kehangatan. Anak-anak kecil mereka bermain di sudut ruangan, tak sepenuhnya mengerti kesulitan yang dihadapi orang tuanya. Namun senyum mereka menjadi alasan utama Bu Marni untuk terus berjuang tanpa lelah. Suatu hari, di tengah kesibukannya mengumpulkan barang bekas, Bu Marni mendapat kabar dari perangkat desa bahwa akan ada program bantuan dari pemerintah provinsi. Kang Dedi Mulyadi, sang gubernur, akan mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Berita itu memberikan angin segar. Bu Marni merasa harapan mulai terbuka lebar. Namun ia juga tahu bahwa jalan menuju perubahan tidak akan mudah. Ia harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, belajar hal baru, dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan semangat baru, Bu Marni mengikuti pelatihan yang difasilitasi pemerintah. Ia belajar membuat kerajinan tangan dari barang bekas, belajar menjahit, bahkan mulai mengenal teknologi sederhana untuk membantu usahanya. Meski sulit, ia bertekad untuk menguasai ilmu baru ini demi masa depan keluarganya. Di sisi lain, Pak Rahmat pun menjalani rehabilitasi fisik dan konseling psikologis yang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Meski matanya buta, hatinya perlahan mulai terbuka menerima kenyataan. Ia merasa bangga dengan perjuangan istrinya yang tak kenal lelah. Kang Dedi secara langsung memantau perkembangan program tersebut. Ia sering datang ke desa, bertemu langsung dengan para penerima bantuan. Dalam setiap pertemuan, Kang Dedi selalu menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada semangat dan kerja keras masyarakat sendiri. Di tengah perjalanan itu, Bu Marni juga menghadapi ujian baru. Beberapa tetangga mulai meragukan kemampuannya. Ada yang berbisik bahwa ia tak akan mampu keluar dari kemiskinan. Namun Bu Marni tak membiarkan keraguan itu merasuk ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa satu-satunya penentu nasib adalah dirinya sendiri. Bersama dengan beberapa ibu lainnya yang juga mengikuti program pelatihan, Bu Marni membentuk kelompok kecil. Mereka saling mendukung dan berbagi pengalaman. Kebersamaan itu menjadi sumber kekuatan baru bagi mereka. Seiring waktu, hasil dari kerja keras mulai terlihat. Kerajinan tangan Bu Marni mulai laku di pasar desa, hasil jahitannya mulai diminati. Pendapatan yang didapat memang belum besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Pak Rahmat juga mulai aktif membantu istri dan anak-anaknya dengan tugas-tugas ringan di rumah. Meskipun tidak bisa melihat, ia tidak ingin menjadi beban. Dukungan moral dari suaminya menjadi pelipur lara dan semangat tambahan bagi Bu Marni. Namun, perjalanan masih panjang dan penuh liku. Bu Marni sering mengalami kelelahan fisik dan mental. Di malam hari, ia sering menangis sendirian, menumpahkan semua kepedihan dan rasa takut yang tak terucapkan. Tapi di pagi hari, ia kembali bangkit, menatap masa depan dengan penuh harapan. Kang Dedi terus berupaya memastikan bahwa program bantuan berjalan dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat desa untuk saling peduli dan bergotong royong. Ia percaya bahwa hanya dengan kebersamaan, mereka bisa mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup. Bab ini menutup dengan suasana yang menggambarkan perjuangan tanpa henti. Bu Marni dengan gerobak tuanya, suaminya yang mulai menerima keadaan, anak-anak yang penuh keceriaan, dan Kang Dedi yang terus berjuang menjadi pelindung rakyatnya. Waktu terus berjalan.
Bu Marni dan keluarganya semakin terbiasa dengan rutinitas baru yang penuh tantangan. Namun, cobaan datang tak pernah diundang. Suatu malam, hujan deras melanda desa mereka. Angin kencang membuat atap rumah reot mereka hampir roboh. Anak-anak terbangun ketakutan, sementara Bu Marni berjuang menenangkan dan melindungi mereka. Kehidupan yang sudah rapuh nyaris terhempas oleh badai tersebut. Beberapa barang penting yang mereka simpan basah dan rusak, termasuk sebagian hasil kerajinan tangan yang rencananya akan dijual. Bu Marni merasa dunia seakan menekan mereka semakin dalam. Di tengah keputusasaan, Kang Dedi Mulyadi kembali menunjukkan perhatian dan kepeduliannya. Mendengar kabar bencana kecil itu, ia langsung memerintahkan timnya untuk memberikan bantuan darurat. Bantuan itu berupa bahan bangunan, makanan, dan pakaian untuk keluarga Bu Marni dan warga lain yang terdampak. Kang Dedi datang langsung ke desa, berbincang dengan warga dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia berpesan agar warga tetap tabah dan bersatu menghadapi ujian hidup ini. Sikapnya yang rendah hati dan penuh empati membuat warga semakin percaya dan termotivasi. Setelah badai reda, Bu Marni mulai membenahi rumahnya bersama tetangga dan keluarga. Meski fisiknya terasa lelah, semangatnya tak pernah pudar. Ia paham bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan, dan kemenangan terbesar adalah mampu bangkit setiap kali terjatuh. Perjuangan Bu Marni juga semakin dikenal di kalangan masyarakat luas. Media lokal mulai meliput kisahnya, mengangkat keberanian dan ketabahan seorang ibu yang rela berjuang demi suami buta dan anak-anaknya. Berita itu menarik perhatian banyak pihak yang ingin membantu. Salah satu relawan datang menawarkan pelatihan tambahan dan peluang kerja yang bisa dilakukan dari rumah. Bu Marni pun mengikuti pelatihan tersebut dengan antusias. Ia belajar menjahit pakaian anak-anak dan mulai menerima pesanan dari berbagai daerah. Namun ujian belum berakhir. Suatu hari, Pak Rahmat jatuh sakit. Kondisi matanya yang sudah buta membuatnya kesulitan merasakan tanda-tanda awal penyakitnya. Bu Marni merasa panik dan segera membawa suaminya ke puskesmas terdekat. Dokter menyarankan perawatan intensif dan obat-obatan yang tidak murah. Bu Marni kembali dihadapkan pada dilema besar antara kebutuhan pengobatan dan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ia berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Kang Dedi Mulyadi, yang selalu memantau perkembangan warga, segera mengetahui kabar itu. Ia menggerakkan tim kesehatan dan sosial untuk memberikan bantuan medis gratis bagi Pak Rahmat dan keluarga. Bantuan itu menjadi angin segar bagi Bu Marni yang hampir kehabisan harapan. Dengan dukungan penuh dari Kang Dedi dan masyarakat, Bu Marni merasa tidak sendiri lagi. Ia yakin bahwa perjuangan ini akan membuahkan hasil. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Allah untuk terus bertahan dan melindungi keluarganya. Di akhir bab ini, Bu Marni duduk di depan rumah yang kini mulai diperbaiki, memandangi anak-anak yang tertawa ceria. Meski hidup penuh ujian, ia percaya bahwa Allah selalu memberikan cahaya di ujung terowongan. Ia siap melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih bijak menghadapi masa depan. Beberapa bulan berlalu sejak bantuan dari Kang Dedi Mulyadi dan dukungan warga desa mulai terasa nyata. Rumah Bu Marni sudah diperbaiki dengan lebih kokoh. Gerobak tua yang dulu menjadi alat utama untuk mencari makan, kini mulai ditinggalkan perlahan, digantikan oleh usaha kerajinan tangan yang makin berkembang. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Bu Marni masih harus berjuang melawan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Tangan yang kelelahan menjahit dan membuat kerajinan, serta pikiran yang terus berputar tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga agar semua kebutuhan terpenuhi. Pak Rahmat, meski buta, mulai ikut berperan membantu di rumah. Ia belajar mengenali lingkungan sekitarnya dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang ia membimbing Bu Marni dan anak-anak dalam doa-doa penuh harap kepada Allah, memohon kekuatan dan kesabaran. Suatu sore, ketika Bu Marni sedang mengemas pesanan kerajinan tangan, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang. Ia adalah seorang pengusaha dari kota yang tertarik membeli produk kerajinan Bu Marni untuk dipasarkan lebih luas. Tawaran ini membuka pintu baru bagi Bu Marni dan keluarganya. Dengan bimbingan pengusaha tersebut, Bu Marni mulai belajar bagaimana mengelola usaha dengan lebih profesional. Ia belajar membuat perencanaan keuangan, pemasaran, dan manajemen produksi. Hal ini bukan hanya mengangkat derajat hidupnya, tapi juga mengubah pandangan hidupnya. Kang Dedi Mulyadi yang mengetahui perkembangan ini turut memberikan apresiasi dan dorongan. Ia menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal bantuan materi, tapi yang terpenting adalah membangun karakter dan keterampilan. Di desa,
Bu Marni juga mulai aktif menjadi motivator bagi ibu-ibu lain yang ingin berubah. Ia menceritakan kisahnya dengan tulus, memotivasi banyak wanita untuk berani keluar dari keterpurukan dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, tantangan tidak hilang begitu saja. Usaha yang mulai berkembang juga menghadapi persaingan pasar yang ketat. Ada masa-masa ketika pesanan menurun, atau bahan baku sulit didapat. Bu Marni harus kembali berpikir keras dan bekerja lebih keras. Anak-anak yang mulai sekolah juga memerlukan perhatian khusus. Bu Marni harus membagi waktu antara usaha, rumah, dan mendampingi pendidikan anak-anak agar mereka tidak terputus belajar. Semua itu menjadi tantangan tersendiri yang harus ia hadapi dengan sabar. Di tengah perjuangan itu, hubungan keluarga semakin erat. Pak Rahmat yang dulu merasa menjadi beban, kini menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi istrinya dan anak-anak. Keluarga kecil ini belajar saling menguatkan dan menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Sementara itu, Kang Dedi terus berkeliling desa, memastikan program pemberdayaan berjalan sesuai tujuan. Ia membuka dialog dengan warga, mendengar keluhan dan harapan mereka, serta mengajak semua pihak untuk bergotong royong membangun desa bersama. Bab ini berakhir dengan suasana yang hangat dan penuh harapan. Bu Marni duduk di teras rumahnya, melihat senja yang mulai merona di ufuk barat. Ia tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya, percaya bahwa dengan tekad dan doa, hidup mereka akan terus berubah menjadi lebih baik. Hari-hari Bu Marni kini lebih sibuk dari sebelumnya. Kesibukan mengelola usaha kerajinan tangan, mendampingi anak-anak sekolah, hingga merawat suami yang terus berjuang menerima keadaan buta, membuatnya hampir tak memiliki waktu untuk beristirahat. Namun semangatnya tetap membara. Api dalam hatinya tidak pernah padam. Pagi itu, Bu Marni bangun lebih awal. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, ia membangunkan anak-anak dan mengingatkan Pak Rahmat untuk berdoa bersama sebelum memulai hari. Keluarga kecil itu selalu menyempatkan waktu bersama untuk menguatkan hati mereka dengan doa dan rasa syukur kepada Allah. Namun, ujian kembali datang secara tiba-tiba. Seorang tetangga yang selama ini menjadi pesaing bisnis kecil Bu Marni, mulai menyebarkan rumor buruk tentang produk kerajinan tangan yang dibuat Bu Marni. Ia mengatakan barang-barang tersebut mudah rusak dan tidak layak jual. Rumor ini membuat beberapa pelanggan mulai meragukan kualitas produk Bu Marni. Mendengar kabar itu, Bu Marni merasa terpukul. Ia bertanya-tanya siapa yang ingin menjatuhkannya dan apa motif di balik fitnah tersebut. Tapi ia tidak mau larut dalam kesedihan. Ia segera menghubungi pengusaha yang membantunya untuk berdiskusi mencari solusi. Dengan tekad kuat, Bu Marni memutuskan untuk memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ia juga mengajak anak-anaknya untuk ikut membantu membuat kerajinan dengan penuh perhatian dan rasa cinta. Bu Marni percaya bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Di sisi lain, Pak Rahmat yang meski buta tapi selalu sigap memberi semangat kepada istrinya. Ia sering berkata, "Marni, semua cobaan ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Jangan pernah lelah berjuang." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat Bu Marni yang kian menguat. Kang Dedi Mulyadi yang mengetahui masalah ini juga turun tangan. Ia mengumpulkan para pelaku usaha di desa untuk menggelar dialog dan membangun solidaritas. Ia mengingatkan semua orang bahwa persaingan harus sehat dan jangan sampai merugikan sesama. Berkat dukungan masyarakat dan kerja keras Bu Marni, rumor buruk itu mulai pudar. Pelanggan yang puas dengan produk Bu Marni kembali memberikan kepercayaan. Usaha Bu Marni bahkan mulai dikenal di luar desa, dan pesanan bertambah banyak. Namun, kesibukan dan tekanan tidak hanya datang dari luar. Bu Marni juga harus berhadapan dengan kelelahan fisik dan tekanan mental yang kadang membuatnya merasa hampir menyerah. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah suami dan anak-anaknya, dan kembali mendapatkan kekuatan. Satu malam, Bu Marni bermimpi tentang masa depan yang cerah. Ia melihat keluarganya hidup bahagia, anak-anaknya berhasil sekolah tinggi, dan suaminya bisa tersenyum kembali. Mimpi itu memberinya harapan baru, sekaligus tugas berat yang harus ia jalani dengan penuh keteguhan. Di bab ini, perjuangan Bu Marni semakin nyata. Ia bukan hanya berjuang untuk hidup sehari-hari, tapi juga untuk mimpi besar yang ingin diwujudkan demi masa depan keluarganya. Jalan masih panjang, tapi ia yakin dengan doa dan kerja keras, segalanya akan berubah. Waktu berjalan semakin cepat. Bu Marni semakin terbiasa dengan rutinitas yang padat. Ia bangun sebelum fajar setiap hari, menyiapkan segala kebutuhan keluarga, dan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kerajinan tangan.
Meski tangan terasa pegal dan mata mulai lelah, semangatnya tetap tak pernah pudar. Pak Rahmat yang kini sudah semakin bisa menyesuaikan diri dengan keadaan butanya, mulai belajar menghafal lingkungan rumah dan desa dengan bantuan suara-suara dan aroma-aroma yang ia kenal. Meski tidak lagi bisa melihat, ia mencoba menguatkan diri demi keluarganya. Suatu hari, saat Bu Marni sedang berjualan keliling menggunakan gerobak tua yang selalu menemaninya, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang juga tengah berjuang hidup. Ibu muda itu bernama Sari, yang baru saja ditinggal suaminya meninggal dunia. Sari harus menghidupi dua anaknya seorang diri dengan menjadi buruh cuci. Kisah Sari membuat Bu Marni teringat akan masa lalu keluarganya sendiri. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat dengan ibu muda itu. Mereka berbagi cerita, kesedihan, dan juga harapan. Bu Marni merasa bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Kang Dedi Mulyadi, yang memang dikenal sebagai sosok gubernur yang peduli dan dekat dengan rakyatnya, sesekali mengunjungi desa untuk melihat langsung kondisi warga. Dalam kunjungannya, ia membawa berbagai bantuan dan juga motivasi. Ia berbicara dengan Bu Marni dan Sari, memberikan semangat serta solusi agar mereka bisa lebih mandiri. Jangan pernah putus asa, ujar Kang Dedi dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Saya dan pemerintah akan selalu mendukung kalian. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Kata-kata Kang Dedi menjadi penyemangat baru bagi Bu Marni. Ia semakin yakin bahwa dengan usaha dan doa, kehidupan mereka akan berubah. Tapi jalan menuju perubahan itu tidak semulus yang dibayangkan. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Bu Marni yang sedang mengurus kerajinan tangan di dalam rumah mendengar suara atap bocor. Air mulai merembes masuk, mengancam barang-barang yang sudah ia kerjakan dengan susah payah. Rasa lelah dan sedih menyelimuti hatinya. Namun ia segera bergegas menutup bocoran dengan seadanya. Dalam kesunyian malam, air mata jatuh dari mata Bu Marni. Ia menangis bukan karena putus asa, tapi karena beban hidup yang begitu berat terasa di pundaknya. Ia menguatkan diri, berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Keesokan harinya, berita tentang kesulitan yang dialami Bu Marni sampai ke telinga Kang Dedi. Tanpa menunda, Kang Dedi mengerahkan tim untuk membantu memperbaiki rumah Bu Marni dan memberikan bantuan agar usaha kerajinan tangan Bu Marni tetap berjalan lancar. Bantuan itu membuat Bu Marni dan keluarganya sangat bersyukur. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian menghadapi dunia ini. Bantuan dari Kang Dedi dan warga desa menjadi sinar harapan di tengah kegelapan. Di sisi lain, anak-anak Bu Marni mulai menunjukkan kemajuan di sekolah. Meski terkadang mereka harus membantu ibunya berjualan, mereka tetap bersemangat menuntut ilmu. Bu Marni selalu mengingatkan mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Bab ini ditutup dengan suasana penuh haru dan harapan. Air mata Bu Marni bukan lagi tanda keputusasaan, tapi simbol kekuatan dan keikhlasan dalam menghadapi hidup. Ia percaya bahwa di balik air mata itu, ada keberkahan dari Allah yang menanti. Setiap pagi di desa kecil itu selalu dimulai dengan suasana yang sibuk namun penuh harapan. Bu Marni telah terbiasa menjalani hari-harinya dengan penuh keteguhan hati. Ia memulai dengan doa bersama Pak Rahmat dan anak-anak, menguatkan diri untuk menghadapi segala ujian yang datang silih berganti. Meskipun Pak Rahmat sudah kehilangan penglihatannya, semangatnya tetap menyala. Ia belajar mengenali lingkungan sekitar dengan cara berbeda, menggunakan suara dan aroma sebagai penuntun langkahnya. Setiap pagi ia berlatih berjalan perlahan di sekitar rumah, ditemani Bu Marni yang sabar membimbingnya. Ada saat-saat di mana Pak Rahmat merasa putus asa, namun selalu ada kekuatan yang muncul dari cinta keluarganya. Di balik kesibukan mengurus rumah dan usaha kerajinan, Bu Marni juga harus mengurus administrasi yang semakin rumit. Ia harus berurusan dengan pengajuan bantuan sosial dan berusaha mendapatkan akses pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerajinan tangannya. Proses itu tidak mudah. Banyak birokrasi dan hambatan yang harus dilalui, membuat Bu Marni sering pulang larut dengan rasa letih yang mendalam. Namun di balik semua itu, Bu Marni tak pernah kehilangan harapan. Ia terus mengingat pesan Kang Dedi Mulyadi, gubernur yang selalu mengayomi dan berusaha membuka jalan bagi rakyat kecil. Suatu hari, Kang Dedi datang kembali mengunjungi desa mereka, membawa kabar baik tentang program pelatihan dan bantuan modal bagi para pelaku usaha kecil. Pertemuan itu menjadi titik terang bagi Bu Marni. Ia mendapat kesempatan untuk belajar teknik pemasaran dan produksi yang lebih baik, sehingga produk kerajinan tangannya bisa lebih dikenal luas dan berkualitas tinggi. Pelatihan tersebut menjadi berkah yang tak ternilai harganya.
Kang Dedi juga menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong antar warga desa. Ia mengajak semua pihak untuk saling membantu dan tidak saling menjatuhkan. Semangat itu perlahan tumbuh di antara warga, yang sebelumnya sempat dirundung kecurigaan dan persaingan. Di tengah usaha keras itu, anak-anak Bu Marni pun mulai menampakkan perubahan. Mereka makin giat belajar, membantu ibunya tanpa mengeluh. Si sulung, Rina, yang dulu pemalu dan pendiam, kini mulai berani tampil di sekolah dan ikut lomba membaca puisi. Adiknya, Fajar, rajin membantu menjajakan kerajinan di pasar pagi hari. Suatu sore, ketika Bu Marni sedang memeriksa hasil kerajinan di ruang kecil rumahnya, suara telepon berdering. Ternyata dari sebuah yayasan sosial yang tertarik membantu usaha Bu Marni. Mereka menawarkan bantuan berupa alat produksi dan pelatihan tambahan. Bu Marni merasa hatinya meledak dengan kebahagiaan. Semua perjuangan dan air mata mulai membuahkan hasil. Namun, jalan hidup memang tidak selalu mulus. Suatu malam, Pak Rahmat tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya yang lemah terguncang oleh demam tinggi dan batuk yang tak kunjung reda. Bu Marni panik dan langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Dokter menyarankan agar Pak Rahmat segera dirawat di rumah sakit besar di kota. Biaya rumah sakit yang tinggi menjadi beban berat. Bu Marni yang selama ini hanya mengandalkan hasil jualan gerobak kecil, merasa hampir tak berdaya. Namun ia tak menyerah. Dengan segala upaya, ia menghubungi Kang Dedi untuk meminta bantuan. Kang Dedi segera menindaklanjuti, mengatur agar Pak Rahmat mendapat fasilitas kesehatan gratis melalui program pemerintah. Di rumah sakit, Bu Marni duduk di samping ranjang suaminya. Hatinya penuh doa. Ia menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat, berharap keajaiban dari Allah datang menyembuhkan. Malam itu terasa panjang dan penuh haru. Kisah perjuangan keluarga ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ia adalah cerita tentang cinta yang tak tergoyahkan, tentang keyakinan pada Allah, dan tentang harapan yang terus menyala meski badai melanda. Bu Marni tahu, jalan ke depan masih penuh tantangan, tapi dengan doa dan kerja keras, segalanya bisa dilalui. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan yang tiada henti. Pak Rahmat mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan meski perlahan. Senyum kecilnya yang dulu pudar mulai kembali menerangi wajah lelah Bu Marni. Keluarga kecil itu mulai merasakan secercah harapan yang lama dinantikan. Setelah keluar dari rumah sakit, Pak Rahmat belajar kembali beradaptasi dengan keterbatasannya. Bu Marni tetap setia menemani, mendukung langkahnya dengan penuh kesabaran. Mereka berdua bersama-sama merajut kembali mimpi-mimpi yang sempat terkubur dalam keputusasaan. Bantuan dari Kang Dedi Mulyadi tidak pernah berhenti. Selain memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan, Kang Dedi juga mengajak warga desa untuk membangun komunitas usaha kecil bersama-sama. Bu Marni menjadi bagian dari komunitas itu, di mana ia belajar tidak hanya membuat kerajinan tangan tapi juga mengelola usaha dengan lebih baik. Semangat warga desa mulai bangkit, bersatu padu untuk saling menopang. Usaha-usaha kecil yang dulu terseok-seok kini mulai menunjukkan hasil. Gerobak sederhana Bu Marni yang dulu hanya berisi kerajinan, seadanya kini berubah menjadi pusat usaha kecil yang banyak diminati. Anak-anak Bu Marni tumbuh dengan penuh harapan. Rina berhasil mendapatkan beasiswa berkat prestasinya di sekolah, dan Fajar mulai mengikuti kursus komputer yang dibantu oleh pemerintah desa. Mereka semua tahu bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di suatu sore yang cerah, Bu Marni duduk di teras rumahnya sambil memandangi anak-anak bermain di halaman. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu perjuangan belum berakhir, namun kini beban terasa lebih ringan karena cinta, doa, dan solidaritas menguatkan setiap langkahnya. Dalam hatinya, Bu Marni berdoa, "Ya Allah, tuntunlah kami selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Jadikanlah kami hamba MU yang selalu bersyukur dan berusaha." Kisah ini berakhir bukan dengan kemewahan atau kemenangan instan, tapi dengan kekuatan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Satu gerobak kecil menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu yang tak pernah menyerah untuk keluarganya. Dunia mungkin pernah runtuh, tapi harapan dan cinta mampu membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah di balik perjuangan hidup yang penuh cobaan. Kisah Bu Marni dan Pak Rahmat mengajarkan kita bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan tawakal kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup, seberat apapun itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menguatkan kita bahwa setiap ujian pasti bisa dilalui, karena Allah Maha Tahu batas kemampuan hamba-Nya. Selama kita terus berusaha, bersyukur, dan tidak berhenti berharap, maka jalan akan selalu terbuka. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan klik like, tinggalkan komentar hikmah versi Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.